hampir putus ya. Ini kita ukur itu di 52 malah ini ya. Seperti ini ya hasil potongannya, halus, tidak ada kendala. Saya kira ini bagus ya sikunya, karena sudah saya kalibrasi ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba review DCK KDMY 140S ya. Jadi ada adiknya ini yang 125 atau 5 in. Kalau ini 5 in setengah. Lebih tepatnya testimoni ya. Setelah pemakaian kurang lebih 3 bulan, ini sudah kerja cukup berat ya. Hasil potongan-potongannya, scrapnya, maaf ya suaranya banyak anak-anak. Ini suasananya juga mendung sepoi-sepoi, jadi enak untuk bermain. Ini saya beli unit only 3 bulan yang lalu, importernya baru itu 675.000. Saya beruntung sekali karena setelah saya check out harganya berubah jadi 750, termasuk yang biru. Saya lihat sudah ada yang review, tapi untuk yang merah ini sepertinya baru saya. Setelah DND Workshop kalau nggak salah itu juga baru. Terus yang Mister Manusia itu yang biru juga. Kita lihat paket pembelian dulu ya. Sebenarnya sudah di video unboxing yang lalu. Untuk unit only itu kita dapat standar ya, blade, sabuk untuk kerja ketinggian karena ini lebih cocok, atau multifungsi untuk kerja ketinggian juga, dan parallel gate. Merah dan hijau garansinya sudah pakai barcode ya, jadi kita tinggal scan barcode, kirim by online, sangat praktis. Sayangnya nggak tahu kenapa yang biru padahal itu seniornya. Ini masukan dari saya, sebaiknya pakai barcode seperti ini, jadi orang yang males ngirim balik pakai pos itu kita tidak harus disibukkan karena hidup kita sudah sibuk ya. Kita tidak harus kirim ke kantor pos pakai perangko, itu zaman dulu banget ya, jadul banget. Saya sudah bikin partisi untuk kamar anak ya, sudah banyak, termasuk mesin trimmernya sudah potong banyak dan masih ada sisa. Ini nanti mau buat dipannya ya, termasuk list plafon saya pakai itu, dan saya kasih lampu LED strip seperti ini ya, lampu LED stripnya, pamer dikit. Untuk build quality overall nggak masalah ya. Saya ingin cerita feel yang saya rasakan ya, dan kendala-kendala apa saja yang saya rasakan selama 3 bulan ya. Pertama, untuk sudut 45 derajatnya ya, ini saya rasakan waktu pertama untuk motong itu masih kurang ya. Jadi mentok segini, tapi ini ada penunjuknya, mungkin kelihatan ya. Jadi tadinya ini kurang pas, alias masih ya kurang sedikit lah. Nah ini saya gini, ini saya kikir sedikit ya, karena mentoknya itu masih di 45 derajat kurang, dan sekarang sudah pas kalau kita kencangkan. Ini tanda panahnya, ini kelihatan nggak di kamera, ketutup ininya. Nah ini pas di 45 derajat. Kekurangan kedua, covernya ya. Covernya itu yang di adiknya 125 itu pakai besi coran ya, seperti ini ya. Jadi kekurangannya dari cover plastik ini yang saya rasakan itu hanya saat motong 45 derajat. Untuk potong lurus tidak ada kendala ya. Yang saya rasakan waktu potong 45 derajat seperti ini ya, untuk potong pendek nggak terasa, tapi untuk rip cut kayak mungkin ya. Jadi untuk potong panjang, karena ini kurang rigid cover plate terhadap base plate ini, karena saya motongnya juga agak dipaksa mungkin ya, artinya ritme jalannya mungkin agak kenceng, jadi menyebabkan hasil potongnya itu ini
bekas potong 45 derajat itu ini yang bagus ya. Kalau pendek segini masih bagus, memang hanya kadang-kadang saja. Tapi ada yang, nah ini karena saya paksakan cepat, di awal itu besar ya, ini di akhir mengecil, hanya itu minornya. Kelemahan yang saya temukan hanya itu, satu itu. Karena mungkin karena waktu kita dorong dan ini agak kurang rigid, keluar sedikit gitu. Hanya sedikit, tapi kalau kita dorongnya pelan-pelan itu tidak akan terjadi gitu. Itu kelemahan dari KDMY 140S dengan blade cover plastik ya. Itu yang saya temukan. Jika pengguna lain ada yang menemukan kekurangan lain, silahkan komentar di kolom komentar ya. Overall tidak ada masalah ya, untuk potong lurus tidak ada kendala ya, walaupun kayu keras ya. Mungkin untuk mengurangi berat, coba saya timbang ya, jangan lihat fisiknya ya, ini jelek tapi sudah banyak bermanfaat. Kita nolkan. Oke, ini sudah 0, kita timbang. Dua 445 ya, kurang lebih ya. Jadi 2,5 kg kurang sedikit sama. Mungkin pertimbangan dari Dongcheng itu. Jadi maksimal untuk kerja ketinggian itu 2,5 kg mungkin ya. Karena kalau ini diganti besi akan lebih berat gitu. Mungkin pertimbangannya itu ya. Kalau ini tetap besi, ini plastik, mungkin rigidnya kurang gitu ya. Ini besi coran kalau kita ketok. Nah, ini besi coran dan ini plastik. Ini kelebihan untuk performa. Kenapa? Mungkin di 140 ini bebannya akan lebih berat ya, karena blade-nya lebih besar. Makanya lebih bagus ininya diperkokoh ya, karena ini gearbox itu memegang bearing as ini ya, dan itu ada antara bearing itu ada gigi yang mentransfer dari brushless motor ini ke asnya ini, jadi rigid untuk performa ya. Yang 125 mungkin sudah cukup karena lebih kecil gitu ya, mungkin itu jawaban dari Dongcheng saya wakilkan mungkin ya. Jika ada yang lebih tahu alasannya silahkan komentar. Tapi sebagai saya juga orang teknik ya, seperti itu sih sepertinya alasannya. Walaupun mungkin kalau ini ganti besi lebih rigid lagi untuk ke ininya ya, blade-nya ya. Lalu alasan kenapa saya beli yang 140 ini, enggak adeknya ataupun kakaknya. Jadi seperti biasa ya, alasan klasik saya kalau bisa punya satu power tool tapi multifungsi ya. Ini bisa untuk kerja ketinggian, kerja berat, untuk potong-potong kayu juga cukup ya. Kalau misal pingin 9 cm kan tinggal dibolak-balik saja kalau balok yang lebih besar ya. Ini juga bisa untuk cutting dinding ya, maksudnya pakai diamond wheel kayak gini ya. Potong keramik juga bisa. Saya sudah pakai untuk bobot tembok, untuk bikin jalur kabel itu bisa pakai ini, dengan catatan yang ada ringnya seperti ini ya. Jadi ini kalau untuk gerinda 4 in, tapi kalau ini kita lepas bisa pasang di sini. Harus selalu diingat ya, ini karena blade-nya sebelah kiri, membukanya terbalik. Ini kita tekan dulu ya, terus kita buka seperti mengencangkan. Oh, ini trik lagi nih, tadinya mendung nih, coba kita pasang. Ini bisa ya. Dan kalau mau beli ini yang 5 in ada mereknya, kalau nggak total Inco ya. Inco sama total sebenarnya sama, dia satu pabrikan. Nah seperti ini tinggal kita ikat, kita bisa
potong keramik ataupun apa lebih safety ya. Ini alasan kenapa saya beli KDMY 140 multifungsi, bisa untuk potong keramik, potong plywood, dan mungkin nanti ada pemakaian lainnya ya. Coba saya demokan untuk potong balok ya, dan kita ukur kedalaman potongnya ya, sampai berapa ya. Hampir putus ya ini, sorry, malah hampir putus ya. Ini tadi karena kurang full, tapi ini yang paling dalam ya, kita ukur itu di 52 malah ini ya. Secara spek 51, ini bisa sampai 52. Overall oke ya, untuk kedalaman sesuai spek. Bahkan ini saya 52, lebih dalam 1 mili. Oke, saya lanjut demo potong 45 derajat ya, biar lebih yakin ya. Ini saya paskan di ini yang saya maksud tadi, panahnya itu pas di 45 derajat. Coba ya, kita potong miring. Ini tanpa parallel gate ya. Ini saya potong tanpa parallel gate. Apakah 90 derajat ya? Saya kira ini bagus ya sikunya, karena sudah saya kalibrasi ya. Jadi ini pas 90 derajat dan hasil potongannya seperti ini ya. Halus, tidak ada kendala. Seperti ini ya hasil potongannya, halus, tidak ada kendala. Walaupun ini blade sudah saya pakai 3 bulan ya, sudah banyak potong, masih tajam. Artinya blade bawaannya pun mumpuni, bagus, tajam. Saya kira ini adalah pilihan produk global yang paling murah ya menurut saya untuk saat ini ya. Lebih sedikit dari produk generik, tapi kualitasnya mungkin menurut saya durability-nya lebih lama ya, keawetannya. Kalau mau aman ya beli produk ini. Termasuk menurut saya itu dari review lain juga itu termasuk Inco dan Total ya, itu setara. Untuk pemakaian baterai kurang lebih mungkin kalau nonstop 1 jam ya, lebih lama dari Censo ya, 1 jam lebih lah, mungkin 1,5 jam. Kalau saya pemakaian itu sehari sorenya baru ngecas atau sehari kurang ya. Oke, kesimpulannya saya pindah yang lebih adem ya, karena terik sambil ngopi. Kopinya udah habis. Ini bukan mini lagi menurut saya ya, karena mendekati circular saw yang besar yang 7 in. Itu motongnya itu bisa 65, sedangkan ini 52 aktualnya saya ya. Walaupun secara spek ini 51, itu artinya cuman beda 13 mili. Jadi untuk unit only, kalau yang circular saw itu 7 in itu 1 juta lebih, ini cuman 700-an. Menurut saya ini cukup terjangkau harganya, multifungsi ya. Jadi untuk kerja ketinggian bisa, tapi potong balok pun masih mampu. Kalaupun balok yang lebih besar itu bisa bolak-balik ya. Tuh. Untuk kaso ini sudah sangat pas. Ini memang secara fungsi kalau kita manjat ke atap potong kaso itu ya 5 cm itu dijabani. Dan yang saya suka ini adalah blade-nya di kiri ya.
Alasan kedua kenapa saya tidak beli circular saw yang besar, menurut saya lebih mudah memantau saat motong itu di sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ya bisa aja memang kita intip dari sini. Dan ini kelebihannya juga ada LED-nya ya, kelihatan. Wah, nah itu. Ini untuk kerja di agak gelap misal itu sangat menerangi kalau kita, dan ini LED-nya shutdown ya. Setelah berapa lama mati. Kalau misal objeknya agak gelap itu ada lampunya itu. Cover safety-nya juga smooth ya, tidak macet-macet ataupun seret. Oke, mungkin itu ya testimoni pemakaian setelah kerja berat selama 3 bulan. Worth to pay ya untuk dibeli dengan harga 750. Performa tidak ada masalah, overall sangat puas lah beli produk ini dibanding yang pakai kabel ngolor-ngolor, sudah tidak zaman ya. Ribet ya. Kalau seperti ini kita gerakannya tidak ada batas, bergerak seperti apa itu tidak ada kendala dengan kabel. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.